Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Nugraha dari Universitas Ibnu Sina Batam. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan video real teaching sebagai salah satu tugas dalam pelatihan pekerti gelombang 4 Universitas Bengkulu. Pembelajaran kali ini adalah untuk mata kuliah material teknik semester 2 dengan bobot 2 SKS dengan mengambil materi di pertemuan ke-11 tentang proses-proses pengolahan material. Pembelajaran ini menggunakan case-based method dalam pelaksanaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita bertemu lagi dengan mata kuliah material teknik. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. Jadi kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita mulai tentu kita harus berdoa dulu supaya perkuliahan ini berjalan lancar dan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya di aktivitas sehari-hari maupun di dalam pekerjaan. Baik, untuk doa ya, jadi kita mulai berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Terima kasih. Oke, kita sering melihat benda-benda ini ya. Jadi kalau kita lihat ada material plastik, misalnya seperti sendok plastik, garpu dan piring misalnya. Ada yang tahu bagaimana proses pembuatannya? Ya, apa? Injection molding. Oke, yang lain? Ya. Oke, baik. Kemudian kita juga sering juga ya menggunakan ini sehari-hari, yaitu sendok dari besi ya, dari logam ya. Nah, ada yang tahu proses pembuatannya? Ya, silakan. Investment casting, Pak. Investment casting, bagus. Yang lain? Ada? Ya, Die casting, Pak. die casting, bagus. Oke. Kemudian kita juga sering bertemu dengan material ini ya. Ini kalau kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya, ya. Jadi material keramik ini salah satunya adalah kaca, ya. Nah, dalam proses pembuatannya ini ada yang nanti akan kita bahas ya. Ada yang tahu kira-kira kalau untuk kaca ini proses pembuatannya bagaimana? Belum tahu? Baik, nanti kita bahas sama-sama ya sambil kita berdiskusi. Oke, sudah membaca buku ini yang ada di admin? Sudah. Oke, bagus. Ya, baik. Ini salah satunya nanti akan kita ambil bahan untuk diskusi baik di kelompok masing-masing nanti maupun di kelas. Sehingga pertemuan kali ini kita akan membahas proses pengolahan material beserta kelebihan dan kelemahannya. Ya, material-material yang akan kita bahas tadi yaitu material polimer atau sering kita ketemu dengan material plastik, kemudian besi atau logam dan juga keramik atau kalau kita persempit lagi jadi material untuk kita membuat kaca lembaran seperti misalnya jendela ataupun pintu seperti ini ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Capaian mata kuliah yang akan kita tuju nanti adalah ini ya, jadi mampu menerapkan pengetahuan ilmu alam dan material berdasarkan prinsip-prinsip pengolahan material. Jadi kita membahas tentang prinsip-prinsip pengolahan material. Kemudian untuk pertemuan
kali ini lebih spesifik lagi kita akan menganalisis dan mempresentasikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengolahan material tersebut. Ya, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Baik, kenapa kita harus mempelajari ini? Apa sih manfaatnya? Ya, kalau kita lihat di sini banyak bidang yang bisa kita temui dengan adanya ilmu atau pengetahuan dari material teknik tersebut. Kita bisa nanti menjadi manajer produksi, ya, quality control analis, konsultan industri maupun wirausahawan. Ya, jadi itu sedikit banyak berhubungan dengan pengolahan material teknik. Walaupun wirausahawan juga demikian, ya, kalau kita tahu banyak juga wirausahawan yang bergerak di bidang material misalnya, ya, bukan hanya toko bangunan tapi material-material supplier ke perusahaan-perusahaan besar, nah itu bisa juga. Ya. Ataupun kalau tidak berhubungan dengan keempat bidang ini, paling tidak bukan hanya teori yang nanti kita dapat, tetapi bisa menjadi bekal dasar, ya, fundamental bekal dasar kita nanti bekerja di berbagai bidang. Ya. Kenal dengan tokoh ini? Enggak. Ada yang tahu? Ya. Bagaimana dengan karya beliau? Nah, Garuda Wisnu Kencana, Garuda Nusantara yang ini di IKN yang baru, ya. Ya. Sudah ingat ini siapa? Siapa? Oh, namanya enggak ini, ya, enggak belum familiar, ya. Baik. Nah, ini dia Nyoman Warta, ya. Dia ini adalah seniman, ya, pematung kalau yang spesifiknya. Nah, kenapa kok ini menjadi tokoh inspiratif atau tokoh yang paling enggak kita kenal, ya? Beliau dari Institut Teknologi Bandung. Jurusannya yang tadinya seni lukis, kemudian pindah ke jurusan seni patung. Ya, jadi beliau ini berubah. Nah, hubungannya dengan material apa? Beliau banyak berhubungan dengan material teknik, lembaga bentuk. Padahal bukan insinyur teknik, bukan orang yang bergerak di bidang teknik. Dia atau beliau ini adalah seorang perupa, dia lebih ke arah perancang bangunan, kemudian seniman, ya. Tapi beliau harus mempelajari material teknik juga. Kenapa? Karena dalam bidang pekerjaan beliau tetap berhubungan dengan hal tersebut. Nah, makanya kita mengenal material teknik ini bukan hanya keempat bidang ini saja, tapi bisa untuk bidang-bidang yang lain. Nah, itulah kenapa kita mempelajari material teknik, khususnya dalam pertemuan ini adalah pengolahan material tekniknya. Nah, itu yang akan kita tuju tadi. Nah, tadi sudah sedikit banyak membaca buku ini, ya, terutama untuk pengolahan material. Maka kita akan lanjut ke diskusi kelompok, ya. Dalam diskusi kelompok ini nanti silakan bergabung dengan kelompok masing-masing yang sudah saya bagi minggu lalu, ya, sehingga nanti silakan didiskusikan dulu, ya, untuk materi-materi yang akan dipresentasikan. Oke, ya, baik. Jadi kita akan mulai diskusi ini. Oke, seperti yang tadi kita bahas, silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing, ya. Kelompok satu, ya, kelompok satu di sini. Nanti kelompok 2 agak ke belakang, silakan berkumpul di baris ketiga. Nah, kelompok ya, kelompok 3. Silakan di sini. Boleh.
ya, dan juga kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, silakan dibuat untuk materinya dan dibuat presentasinya. Membahas tentang apa? Polimer. Menggunakan metode apa untuk polimer ini? Injection molding. Nah, kira-kira apa yang menjadi tiga utama dalam injection molding? Oh, pengendalian, jadi panel untuk pengendaliannya ya. Jadi silakan dibuat presentasinya ya. Kemudian silakan dicari kelebihan dan kelemahan masing-masing ya. Bagus. Oke, bagaimana? Kelompok 2 membahas tentang apa? Kita bahas tentang casting. Baik. Apa saja yang sudah dipersiapkan? Kelebihan dan kelemahannya ya. Silakan dipersiapkan. Jadi prosesnya ya. Kemudian kelebihan dan kelemahannya. Ya, silakan dibuat presentasi semenarik mungkin. Baik. Oke, baik. Kelompok 3 membahas tentang apa? Kaca lembaran keramik ya, seperti yang kita bahas minggu lalu ya. Jadi kaca, semen itu termasuk material keramik. Nah, pada kesempatan ini silakan dibuat presentasi ya tentang pembuatan kaca lembaran ini. Dengan metode apa kalau di sini? Floating glass ya. Floating glass, baik. Jadi silakan dibuat presentasinya ya, prosesnya seperti apa, kemudian kelebihan dan kelemahannya ya. Silakan dibuat. Oke, silakan.
Meski yang ini ya, berarti ada suara tiga sama Rizky ya. Bantu mengoperasikan slide. Gimana kelebihan dan kekurangannya? Oh ya, keunggulan sama kekurangannya ya. Nah, nanti disampaikan juga di diskusi kelas ya. Oke, kelebihan dan kekurangannya sudah ada. Oh ya. Nah, ini juga kita diskusikan sama-sama di kelas ya. Bagaimana? Kelompok 1? Boleh? Yang mana? Oh, itu kelebihannya. Kekurangannya ada di bawah. Oh, oke. Baik, nanti kita diskusikan sama-sama ya. Itu bahan bakunya ya. Gimana? Proses-prosesnya ya. Gimana? Oh ya, keunggulan sama kekurangannya ya. Nah, nanti disampaikan juga di diskusi kelas ya. Oke, kelebihan dan kekurangannya sudah ada. Oh ya. Nah, ini juga kita diskusikan sama-sama di kelas ya. Bagaimana? Kelompok 1? Kelebihan dan kekurangannya sudah ada? Boleh? Yang mana? Oh, itu kelebihannya. Kekurangannya ada di bawah. Oh, oke. Baik, nanti kita diskusikan sama-sama ya.
Oke, kelebihan dan kekurangannya sudah ada. Oh, ya. Nah, ini juga kita diskusikan sama-sama di kelasnya. Bagaimana? Kelompok 1? Sudah ada? Boleh? Yang mana? Oh, itu kelebihannya. Kekurangannya ada di bawah. Oh, oke. Baik, nanti kita diskusikan sama-sama ya. Itu bahan bakunya ya. Gimana? Oh, ini proses-prosesnya ya. Jadi nanti silakan dipresentasikan ya. Nah, itu prosesnya mulai dari awal sampai akhir sampai proses pemotongan kacanya ya. Silakan dipelajari dulu, nanti kita diskusikan sama-sama. Kelompok 1 ada kesulitan? Ya, baik. Ya, silakan dibuat presentasi semenarik mungkin ya untuk mengajukan dalam diskusi kelas. Bantu memperhatikan slide-nya. Pasnya juga ya. Gimana kelebihan dan kekurangannya? Sudah? Oh ini ya, keunggulan sama kekurangannya ya. Nah nanti disampaikan juga di diskusi kelas ya. Oke, kelebihan dan kekurangannya sudah ada. Oh, ya. Nah, ini juga kita diskusikan sama-sama di kelasnya. Bagaimana? Kelompok 1? Kelebihan dan kekurangannya sudah ada? Boleh? Yang mana? Oh, itu kelebihannya. Kekurangannya ada di bawah. Oh, oke. Baik, nanti kita diskusikan sama-sama ya.
akan mulai presentasi, jadi nanti silakan dipersiapkan siapa yang akan berpresentasi, dan juga nanti ada diskusi kelas ya. Jadi dari kelompok lain silakan bertanya atau mengemukakan pendapatnya, nanti akan kita diskusikan sama-sama. Semua buat presentasinya? Sudah. Dan siap kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Siapa? Kelompok 3? Sudah. Oke, baik. Jadi kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi presentasi dan diskusi ya. Maka saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Silakan. Kamu yang mempresentasikan. Ya, sudah dikirim ke asing semua ya. Oke, saya dulu. Saya 2. 3. 2. Sama-sama. Kalau umur saya berapa? 5 tahun itu. Ini kan. Ini pegawainya Bila atau tidak? Baik, oke, silakan perhatikan yang lain ya. Kita akan membahas tentang proses pengolahan material polimer atau plastik ya, yang paling sering kita temui sehari-hari ya, dibawakan oleh kelompok 1. Ya baik, kelompok 1 dipersilakan. Baik, kami dari kelompok 1 nama Kosdin Sulambowo, Nur Bakis, Krisna Dwi, Kuliah Husna, dan Aidil Falah akan mempresentasikan tentang proses pengolahan material polimer atau plastik. Proses pengolahan polimer itu injection molding merupakan metode yang penting dalam instruksi pembuatan plastik. Injection molding banyak dipilih karena memiliki beberapa keuntungan, yaitu kapasitas produksi yang tinggi, sisa penggunaan material atau useless material sedikit, dan tenaga kerja minimal. Dalam proses injection molding terdapat 3 komponen penting, yaitu pertama itu bagian injection unit, kemudian molding unit, dan berikut bagian pengendali sistem. Injection unit. Injection unit memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama yaitu untuk memanaskan dan melelehkan bahan baku yang akan masuk melalui bagian hopper. Setelah meleleh, bahan baku tersebut kemudian diinjeksikan ke dalam cavity. Yang kedua tentang molding unit atau cetakan. Molding unit merupakan bagian yang membentuk benda yang dibuat. Molding unit ini memiliki 2 bagian utama, yakni pertama itu bagian CVT, yakni bagian cetakan yang berhubungan dengan nozzle pada mesin. Kemudian yang kedua bagian core adalah bagian yang berhubungan dengan ejector. Yang ketiga itu tentang mesin pengendali sistem. Mesin injection molding memiliki alat pengendali yang digunakan untuk menjaga supaya proses tetap terkendali sesuai dengan prosedur. Proses yang harus dikontrol itu pertama itu temperatur injection dan mold unit, dan yang kedua itu posisi injection unit, screw dan mold, kecepatan screw selama injeksi dan pada saat mold menutup, serta tekanan pada saat fase injection dan clamping. Pada mesin-mesin yang sudah modern, pengendalian ini dilakukan secara otomatis yang dilengkapi komponen digital. Mungkin kita bisa melihat video. Oke, kita lihat video prosesnya ya. Bagus sekali ini ya, yang sudah disajikan oleh kelompok 1. Kita lihat sama-sama.
tadi video singkat tentang proses pengolahan polimer. Nah, proses pengolahan polimer ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, kelebihan injection molding ini pertama itu presisi. Dalam hal pembuatan komponen yang rumit, pencetakan injeksi plastik sangat cepat. Kemudian nomor 2 itu bisa digunakan berulang. Jadi produk yang identik dibuat berulang kali setelah mold atau cetakan dibuat. Mold memiliki masa pakai yang lama karena dibuat dengan baik asalkan dirawat dengan tepat. Dan ketiga itu biaya per bagian rendah. Biaya per komponen cukup rendah. Teknik prosesan lainnya melibatkan beberapa operasi sementara. Injection molding dapat dilakukan sekaligus. Keempat yaitu cepat. Waktu siklusnya hanya sekitar 10 detik. Beberapa komponen membutuhkan waktu lebih lama karena merupakan material khusus dengan beberapa feature yang memerlukan pencetakan presisi. Yang kelima itu kelebihannya pilihan material. Ada banyak sekali material yang tersedia, bahkan memiliki pilihan warna yang tak terbatas dengan penawaran materbatch atau peracikan warna. Kelebihan berikutnya itu sedikit sampah plastik. Pengulangan komponen cukup tinggi untuk pencetakan injeksi. Bahkan runner dan screw pun ada. Sisa-sisa plastik tersebut bisa didaur ulang, kemudian hasil penggilingan ulang dan material tersebut digunakan kembali. Nah, adapun kekurangan injection molding yaitu pertama biaya awal tinggi, karena harus membuat mold atau cetakan terlebih dahulu. Mold dengan kepresisian tinggi akan menyebabkan biaya yang mahal. Kemudian waktu pengerjaan awal itu, tahap awal produksi bisa memakan waktu lama untuk merancang, menguji dan membuat cetakan dan konsep produksi itu sekitar 6 minggu. Setelah itu uji coba produksi juga memakan waktu yang cukup lama. Kekurangan yang ketiga ialah batas ukuran untuk produk besar. Batasan ukuran untuk produk besar. Pembuatan cetakan injeksi plastik membutuhkan mesin-mesin besar. Produk yang lebih besar membutuhkan cetakan yang lebih besar pula, sehingga biaya produksinya cukup mahal. Dan yang keempat itu diperlukan desain yang cermat. Cetakan plastik memerlukan desain yang cermat selama perakitan untuk menghindari masalah saat produksi massal. Suhu dan material akan diperhitungkan dalam desain cetakan. Penempatan saluran pendingin dan injektor perlu dipertimbangkan untuk memastikan produk menjadi bagus. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebih kami ucapkan terima kasih. Oke, baik. Jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, silakan dari kelompok lain ada pertanyaan? Baik, saya dari kelompok 1, di kelompok 3 diminta mengenai injection molding. Bagaimana material bisa masuk ke dalam heating chamber? Oke. Bagaimana material bisa masuk ke Dalam heating chamber? Boleh ditampilkan yang gambar mesinnya tadi yang di bagian depan, terus bawahnya ini. Oke, baik. Jadi bagaimana material ini masuk ke heating chamber? Ada yang jawab untuk kelompok 1? Oke, silakan. Menjawab dari pertanyaan yang baru ditanya. Jadi jawaban itu material masuk ke dalam chamber karena ditarik oleh screw yang gerakannya berputar. Oke, baik. Bagaimana tanggapannya? Baik, sudah dimulai. Oke. Jadi material yang masuk ke hopper ini ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh kelompok 1 ya. Jadi dia bisa masuk sampai ke area heating chamber ini karena ada screw yang ditarik. Jadi dia ketarik sama putaran. Oke, bagus. Ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, silakan. Izin bertanya, saya dari kelompok 2 mau bertanya mengapa cetakan memiliki sistem pendingin. Oke, mengapa cetakan memiliki sistem pendingin ya? Baik, silakan kelompok. Baik dari kelompok
untuk mempercepat proses pendinginan material plastik. Kemudian pendinginan yang efisien akan mempersingkat waktu siklus produksi. Ketiga, meningkatkan jumlah produk yang bisa dihasilkan per jam. Dan terakhir itu memastikan produk memiliki bentuk yang stabil tanpa deformasi. Itu kira-kira. Terima kasih sudah menjawab. Oke, baik. Jadi di dalam cetakannya ini atau kalau di dalam teknik injection molding disebut sebagai mold. Jadi di sini ini ada pendinginnya, biasanya air ataupun oli, ya. Jadi fungsinya apa? Untuk memperbaiki performa baik dari produknya sendiri maupun dari kecepatan prosesnya. Jadi kalau misalnya tidak ada pendingin, maka akan proses pendinginannya akan lebih lama. Jadi moldnya tidak bisa cepat dibuka. Nah, kalau ada pendinginnya, maka produk yang dihasilkan itu bisa lebih cepat dingin, kemudian mold tersebut bisa cepat dibuka sehingga bisa lebih cepat mendapatkan produk yang diinginkan. Nah, itu salah satu jawabannya, ya. Oke, baik. Jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan tugas kelompoknya, ya. Silakan Pak Sinus untuk ditutup dulu. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih kami ucapkan terima kasih. Oke, baik. Ya, kita beri kita beri kesempatan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kelompoknya, ya. Silakan kelompok 2 untuk memulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu saya sendiri sebagai Muhammad Iqbal Mandipane. Rekan-rekan saya Abdillah Syamitra, kemudian Dilah Trihasanah, kemudian Muhammad Bedit Iskandar, dan Reski Pratama Putra. Pada kesempatan kali ini kami ingin membicarakan tentang assessment casting, presisi tinggi. Ringkasan komprehensif mengenai metode pengecoran investment casting, mulai dari prinsip dasar, tahapan proses, hingga aplikasi industri dan tantangan. Oke, pengenalan investment casting. Pengecoran investment, metode presisi tinggi untuk menghasilkan komponen logam. Proses ini mampu menciptakan bentuk kompleks dengan toleransi dimensi yang sangat ketat. Hasilnya adalah permukaan akhir superior dan bisa mengurangi kebutuhan pekerjaan mesin tambahan. Karakteristik utama presisi dimensi tinggi, minim proses permesinan lanjutan, kemudian hasil coran memiliki kualitas permukaan superior, kemudian mampu mencetak geometri kompleks, bahkan AutoCAD. Cocok juga untuk membagi bantuan logam. Berbagai tahapan proses umum: pembuatan pola lilin presisi, kemudian pembentukan cangkang keramik berlapis, selanjutnya peleturan lilin dan pemanggangan jangka dan penuangan obat cair dan penyelesaian. Pembuatan pola lilin. Pembuatan pola lilin adalah tahap krusial dalam investment casting. Mulai dari injeksi lilin ke dalam cetakan bentuk yang presisi. Cetakan ini sering kali terbuat dari logam, memastikan pola lilin menjadi replika persis dari geometri komponen akhir. Akurasi pola lilin sangat menentukan dimensi dan kualitas produksi corak. Kemudian perakitan pola lilin. Pola-pola lilin individual disatukan secara presisi ke saluran skru utama dan saluran pengembangan runners untuk membentuk pohon lilin. Perakitan ini vital untuk efisiensi produksi, memungkinkan pengecoran simultan banyak komponen dalam satu siklus. Selanjutnya pembentukan cangkang keramik. Pola lilin dicelupkan ke bubur keramik atau selurin, kemudian fasil refraktori atau stuko ditaburkan untuk pengerasan. Proses ini diulang hingga ketebalan cangkang memadai, kemudian membentuk cetakan multilapis kuat dan tahan suhu tinggi. Proses dewaxing.
Geovaxing adalah proses krusial menghilangkan pola lilin dari cangkang keramik. Ini dilakukan melalui pemanasan terkontrol seperti dalam autoclave, uap atau tungku agar lilin meleleh dan menguap. Hasilnya adalah rongga cetakan kosong yang presisi, siap untuk penuangan logam cair. Kemudian teknik penuangan logam cair dituang ke dalam cetakan keramik yang telah dipanaskan sebelumnya sehingga suhunya ideal. Pemanasan ini krusial untuk mencegah kejutan termal dan memastikan fluiditas logam optimal. Proses penuangan harus dilakukan secara terkontrol untuk mengisi seluruh rongga cetakan dengan sempurna. Selanjutnya adalah proses pendinginan dan pembongkaran. Setelah penuangan, logam cair mendingin dan memadat di dalam cangkang keramik, membentuk coran yang solid. Proses pembongkaran melibatkan penghancuran cangkang keramik secara mekanis, seperti dengan getaran atau palu, atau secara termal melalui pemanasan cepat. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan coran logam yang telah padat dari cetakan. Berikutnya kita akan menyaksikan video proses pencoran. The first stage of the process is to produce an exact replica or pattern of the required casting. This is made by injecting wax into a die. The wax pattern is then assembled onto a wax feeder system. Each assembly or tree may have just one large pattern or many small patterns. The wax assembly is then dipped into high-grade ceramic slurry by a large robot. This is the most important coating as the metal will lie next to it when poured into the mold. Whilst the thin slurry coating is still wet, larger particles of ceramic are dropped onto the wet surface to build a thicker coat. After drying, this coating process or investment process is repeated several times, building a shell mold thickness appropriate to the size of casting and metal to be cast. After the finished shell mold is dried, the wax is melted out in a steam autoclave, hence the name lost wax process. The molds are fired at over 1000 degrees centigrade to remove any remaining wax and to strengthen the mold. Molten metal is then poured into the molds whilst they are still hot, enabling the metal to run into thin mold sections. After cooling, the ceramic shell mold is broken away, and each casting is cut away from the feeder system. The castings are carefully fettled, blasted, and heat treated. A setting operation may also be required. Material testing, X-ray, dye penetrant, or machining can then be carried out if required. Itu tadi video proses pengecorannya lebih komplit lengkap. Jadi keunggulan dan kekurangan investment casting ya. Keunggulannya yang mampu menghasilkan bentuk sangat rumit, contohnya bilah turbin. Ya. Kemudian permukaan akhirnya superior, minim kebutuhan permesinan lanjutan. Kompatibel dengan beragam paduan termasuk super alloy. Toleransi dimensinya ketat, mengurangi pengerjaan ulang. Namun dia juga punya kekurangan, yaitu gaya awal pekerjaan sangat tinggi, seperti untuk cetakan lilin yang kompleks menjadi penghalang utama. Prosesnya juga memakan waktu lebih lama untuk produksi volume rendah dan membutuhkan keahlian khusus yang mendalam. Kesimpulannya, geometri sangat kompleks dan detail geometri sangat kompleks dan detailnya halus. Kemudian toleransi dimensi yang ketat dan permukaan superior, berbagai jenis paduan termasuk super alloy. Ideal untuk aplikasi presisi tinggi seperti dirgantara, medis, dan otomotif. Memiliki tenangan biaya awal dan waktu produksi. Ya, itulah tadi presentasi dari kami kelompok 2.
Oke, baik. Jadi kelompok 2 sudah mempresentasikan tentang proses pengolahan material logam ya dengan metode investment casting. Oke, diberi kesempatan kepada kelompok 1 dan 3 untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Oke, baik. Kelompok 1 silakan. Mengapa proses ini sering disebut lost wax casting? Oke, nanti saya minta kepada rekan saya. Oke, baik. Kelompok 2 silakan. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di mana jawabannya adalah investment casting lebih presisi karena permukaan keramik lebih halus dibanding permukaan cetakan pasir. Oke, yang lost wax tadi, lost wax-nya kenapa disebut itu? Hal ini terjadi pada saat cetakan dipanaskan hingga lilin di dalamnya meleleh dan menetes keluar, meninggalkan rongga kosong yang persis seperti bentuk produk yang diinginkan. Lilin ini kemudian dapat didaur ulang. Oke, baik. Jadi itu ya. Bagaimana kelompok 1? Oke, baik. Jadi investment casting ini disebut juga proses lost wax. Kalau misalnya istilah umumnya ya, karena ada wax itu lilin ya, jadi ada lilin yang hilang pada saat proses pembuatan cetakan ya. Mengapa itu disebut sebagai lost wax proses? Baik, ada pertanyaan? Oke, baik. Kelompok 3 ingin bertanya, investment casting ini prosesnya hampir sama dengan sand casting, yaitu cetakan sekali pakai. Jadi mengapa material tersebut tidak menggunakan sand casting saja? Oke, ya silakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan tadi. Investment casting lebih presisi karena permukaan keramik lebih halus dibanding permukaan cetakan pasir. Izin menambahkan karena cetakannya dari keramik, investment casting ini bisa menggunakan logam yang memiliki tingkat nilai tinggi seperti baja dan besi tuang. Oke, baik. Oke, baik. Jadi kelompok 2 tadi sudah menjawab ya. Bagaimana? Kelompok 3? Cukup? Ya. Jadi betul ya yang diajukan oleh kelompok 2 ya. Jadi pertama sama sebenarnya sama sand casting, cuman lebih presisi karena ya kita ketahui dia berasal dari permukaannya itu keramik ya. Keramik pasti lebih presisi dibanding pasir, tentu saja. Kemudian juga keramik lebih tahan panas dibanding pasir. Kalau pasir biasanya untuk material-material yang titik lelehnya itu rendah ya, seperti aluminium misalnya ya. Sementara kalau untuk investment casting ini karena dari keramik dia bisa untuk digunakan pengolahan material yang titik lelehnya tinggi seperti misalnya baja maupun besi tuang. Nah, kemudian untuk proses investment casting. Paham semua di sini? Paham. Oke, baik. Silakan ditutup dulu. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagi kita semua. Saya mohon maaf dari kelompok 2 apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan tugas kelompoknya ya. Jadi sudah kita bahas tentang investment casting. Oke, baik. Dari kelompok 2 sudah mempresentasikan tugas kelompoknya, maka kita masuk ke kelompok 3 yang sudah mengirimkan tugas kelompoknya di Adlink ya, sehingga sudah dibuka. Silakan kelompok 3 untuk mempersiapkan diri. Silakan yang berpresentasi dan mengoperasikan. Oke, kita perhatikan sama-sama ya untuk presentasi dari kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang produksi kaca lembaran float glass. Kami dari kelompok 3 atas Silvi, Konita Iriko, Rahmadelia, Raya Firduta, Alif Sandi, dan saya sendiri Ahmad Rendra Mahatma. Pertama, pengertian metode glass floating. Metode glass floating adalah sebuah teknologi revolusioner dalam produksi kaca lembaran berkualitas tinggi, mulai dari prinsip dasar, tahapan proses, hingga keunggulannya. Mengapa metode float penting? Metode float merevolusi produksi kaca lembaran dengan memanfaatkan sifat alami, gravitasi, dan tegangan permukaan. Kaca air mengapung di atas timah cair, membentuk permukaan yang sangat datar dan paralel secara otomatis. Ini menghasilkan kaca dengan kualitas optik superior dan ketebalan seragam, membuka peluang baru dalam arsitektur dan industri otomotif. Di sini ada beberapa prinsip dasar pengapungan kaca. Yang pertama yaitu kaca air mengapung di atas timah cair. Yang kedua, densitas kaca lebih rendah dari timah. Yang ketiga, gravitasi meratakan permukaan kaca secara alami, dan yang terakhir itu tegangan permukaan menciptakan kehalusan optik. Di sini terdapat bahan baku utama untuk kaca float. Yang pertama adalah pasir kuarsa. Itu adalah sumber silika utama, lalu membentuk struktur kaca. Kedua ada soda abu dan kalet, menurunkan titik-titik kalet dan juga hemat energi produksi. Yang ketiga adalah dolomit dan batu kapur, yaitu meningkatkan durabilitas dan stabilitas termal. Dan yang terakhir adalah salt cake, yaitu untuk agen pemurnian, menghilangkan gelembung gas dalam lelehan. Lalu di sini ada beberapa tahap. Yang pertama persiapan bahan dan peleburan awal. Yang kedua pembentukan lebaran dan timbat. Yang ketiga pendingin dan annealing. Yang keempat pemotongan otomatis kaca. Saya menjelaskan dari yang pertama, yaitu persiapan bahan peleburan awal. Dimulai dengan persiapan bahan baku utama, pasir, silika, soda abu, dan batu kapur, yang dicampur secara presisi untuk mencapai komposisi kimia yang diinginkan. Lalu campuran bahan ini kemudian dilebur dalam furnace regeneratif bersuhu sangat tinggi sampai 1500 hingga 1600 derajat Celcius. Peleburan awal ini bertujuan menghasilkan lelehan kaca cair yang homogen, bebas dari gelembung udara, dan juga inklusi padat. Kita bisa lihat dari gambar tersebut, ini yang bisa dinamakan melting furnace untuk memasukkan tahap cairnya untuk menjadi kaca, lalu ke melting zone atau floating zone, bisa disebut juga dengan cooling zone. Lanjut. Nah, untuk pembentukan dan peleburan awal yang dimulai dengan persiapan bahan baku utama. Lanjut. Nah, untuk pembentukan lebaran dan timbat, lelehkan kaca dari furnace mengalir ke tangki timah cair atau timbat. Di sini kaca mengapung di atas timah, memanfaatkan gravitasi dan tegangan permukaan untuk membentuk lebaran kontinu. Proses ini menghasilkan kaca dengan permukaan sangat rata dan paralel. Bisa lihat dari sini, mirip seperti cermin. Ketebalan dan lebar lembaran kaca diatur presisi di dalam timbat melalui dinamika tegangan permukaan dan gravitasi. Lalu ke proses pendinginan atau disebut dengan annealing. Fungsi annealing menghilangkan tegangan dan tekanan akibat pendinginan cepat sehingga mencegah retakan, meningkatkan kekuatan mekanis kaca,
Lalu proses pendinginan terkontrol di tumpul leher. Lalu memastikan stabilitas dimensi dan kualitas optik. Misalnya di dari annealing itu di sini ada roda-roda yang berjalan. Oke, lanjut. Lalu di sini ada pemotongan otomatis kaca, yaitu proses pemotongan otomatis dilakukan setelah lembaran kaca mendingin dan stabil. Mesin presisi menggunakan teknologi seperti laser atau roda berlian untuk akurasi. Ini memastikan potongan sesuai ukuran standar atau pesanan khusus, seperti kaca jendela atau panel surya. Setelah proses pemotongan, dilakukan deteksi cacat permukaan atau bisa disebut dengan goresan atau gelembung dan optik. Di sini kami menjelaskan di dalam video tentang float glass. Nah, ini proses pengolahannya ya. Ada videonya dari kelompok 3 ya. Kita lihat sama-sama. Lalu kita di sini akan membahas keunggulan dan kekurangan dari kaca. Melalui metode float glass, menghasilkan kaca dengan kualitas permukaan superior dan ketebalan seragam. Lalu proses float menghilangkan gelembung udara dan inklusi lain dari massa kaca, menghasilkan kejernihan optik yang luar biasa. Lalu pengurangan cacat dan limbah produksi. Untuk kekurangan, di situ ada biaya awal relatif tinggi dan juga meninggalkan limbah berupa timbal atau yang dimaksud dengan cairan timah. Kesimpulannya adalah metode float glass adalah standar industri untuk memproduksi kaca lembaran dan berkualitas tinggi. Lalu proses ini memanfaatkan sifat alami gravitasi dan gravitasi tegangan permukaan untuk menghasilkan permukaan yang sangat datar dan paralel. Lalu tahapan produksi meliputi persiapan bahan baku, peleburan, pembentukan di bak timah, pendinginan atau disebut dengan annealing, dan pemotongan presisi. Yang terakhir, keunggulan utama metode ini adalah kualitas optik superior, ketebalan seragam, efisiensi produksi massal, dan pengurangan cacat. Ada yang dipertanyakan? Siap, Bang Ledi? Baiklah, saya akan bertanya untuk kelompok. Ya. 8
Apa saja bahan baku yang digunakan? Bahan baku yang digunakan. Ya, tolong partner. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Bang Nadi. Bahan baku utama yang digunakan yaitu yang pertama pasir silika atau silikon dioksida, yaitu bahan pembentuk kaca utama. Yang kedua soda abu atau natrium karbonat berfungsi sebagai flux menurunkan titik lebur silika. Yang ketiga dolomit dan batu kapur untuk menstabilkan kaca. Yang keempat pecahan kaca daur ulang atau kulet ditambahkan untuk membantu proses peleburan dan mengurangi konsumsi energi. Gimana? Baik, terima kasih Pak ya. Oke, ada lagi? Saya Oke, ingin- nomor 1. Mengapa timah cair digunakan dalam proses ini? Apa timah cair digunakan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa timah cair digunakan dalam proses ini? Timah cair dipilih karena beberapa alasan penting. Yang pertama, kepadatan atau densitas yang tinggi. Timah cair memiliki densitas lebih tinggi daripada lelehan kaca sehingga kaca bisa mengapung di atasnya. Yang kedua, viskositas yang rendah. Timah cair sangat encer, memungkinkan kaca mengapung dengan mudah dan membentuk permukaan yang sangat rata. Yang ketiga, suhu lebur yang sesuai. Timah melebur pada suhu yang jauh lebih rendah daripada lelehan kaca, tetapi tetap stabil dalam kondisi proses. Dan yang keempat, tidak bereaksi dengan kaca. Timah tidak bereaksi secara kimia dengan lelehan kaca sehingga tidak mengkontaminasi produk akhir. Oke, bagaimana? Oke, bagaimana untuk kelompok 1? Jelas? Jelas, oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Jadi kelompok 3 sudah membahas tentang proses floating glass untuk pembuatan kaca lembaran ya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3 ya, mulai dari prosesnya. Coba ke prosesnya, gambarnya. Oke, nah ini ya. Jadi kalau yang kita lihat di video tadi ya, kalau digambarkan secara 2 dimensi seperti ini, jadi di sini ada untuk peleburan materialnya seperti tadi yang sudah dipresentasikan kelompok 3 ya. Jadi ini peleburan materialnya, kemudian setelah melebur masuk ke proses floating ya. Nah disinilah diaplikasikan timah atau tin ya. Jadi di sini ada bak berisi timah yang nanti kaca itu mengapung di atasnya. Tadi sudah dibahas ya dari pertanyaan kelompok 1, kenapa kok dipilih tin ya, karena timah itu densitasnya lebih tinggi. Jadi kaca itu lebih ringan dibanding timahnya, makanya dia bisa mengapung. Nah, kenapa kok harus mengapung? Supaya dapat permukaan yang halus ya, yang rata, yang presisi ketebalannya. Nah ini kuncinya. Setelah itu masuk ke proses pendinginan ya. Jadi pendinginan di sini langsung masuk ke annealing. Jadi annealing itu untuk menghilangkan tegangan-tegangan sisa yang ada di dalam kaca lembaran tersebut, karena dia dari kondisi sangat panas kemudian langsung didinginkan. Tentu ada tegangan-tegangan yang masih ada di dalam kaca lembaran tersebut, sehingga di sini ini proses annealing dipanaskan sedikit ya. Setelah dipanaskan sedikit dari sini, maka memperbaiki performanya ya, baru kemudian didinginkan lagi ya melalui konveyor yang sangat panjang seperti tadi di video ya. Jadi konveyornya panjang, itu fungsinya untuk pendinginan laba. Baru setelah itu masuk ke proses pemotongan seperti yang dijelaskan oleh kelompok 3 tadi, di mana pemotongannya dengan menggunakan mesin juga sehingga presisi ya. Ya, jadi kemudian untuk materialnya tadi yang sudah ditanyakan oleh kelompok 2 ya. Jadi
sebagian besar adalah pasir kuarsa ya sebagai bagian utama atau bahan utama dari keramik. Nah inilah proses pengolahan material keramik, salah satunya adalah kaca lembaran dengan menggunakan metode coating. Oke, silakan kelompok 3 untuk ditutup dulu. Baik, Setelah sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3 sudah mempresentasikan tugas kelompoknya. Baru setelah itu masuk ke proses pemotongan seperti yang dijelaskan oleh kelompok 3 tadi, di mana pemotongannya dengan menggunakan mesin juga sehingga presisi. Ya, tadi kemudian untuk materialnya tadi ya sudah ditanyakan oleh kelompok 2 ya. Jadi sebagian besar adalah pasir kuarsa ya sebagai bagian utama atau bahan utama dari keramik. Nah inilah proses pengolahan material keramik, salah satunya adalah kaca lembaran dengan menggunakan metode coating. Oke, silakan kelompok 3 untuk ditutup dulu. Baik, setelah sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Jadi tadi kita sudah membahas ya satu persatu mulai dari proses injection molding, investment casting maupun fluting glass ya pada kaca lembaran. Ya, jadi apa nih yang bisa kita dapat hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Silakan. Proses Ya, apa? Proses injection molding. Yang lain? Proses apa aja yang kita pelajari tadi? Ya, silakan. Proses pengolahan logam metode investment casting. Oke, ada lagi? proses material keramik. Glass ya, coating glass ya tadi yang terakhir. Ya, jadi tadi kita sudah membahas 3 proses tersebut. Saya review lagi ya. Jadi kalau misalnya kita bahas tadi Itu namanya diskusi. Oke, baik. Tadi kelompok 1 ya sudah mempresentasikan. Jadi kalau kita lihat di sini proses pengolahan polimer dalam hal ini plastik ya. Jadi prosesnya secara umum seperti ini. Jadi ada hopper di sini, ini tempat masuknya material. Kemudian material tersebut ditarik dengan menggunakan skru. Karena ditarik sambil dipanaskan, maka dari sini material tersebut akan menjadi cair sehingga siap untuk disuntikkan atau diinjekkan ke dalam cetakan ya. Jadi di sini adalah molding unit. Jadi kalau di sini adalah untuk injection unit, di sini adalah molding unitnya. Nah, disinilah terbentuk produk yang diinginkan ya. Nah, seperti itu prosesnya ya. Kemudian materialnya itu bisa dari berbagai macam material plastik ya, mulai dari plastik transparan sampai ada warnanya dan sebagainya. Nah, ini kita bisa gunakan injection molding ini. Ada proses-proses yang lain, tetapi untuk injection molding ini secara umum seperti ini prosesnya ya. Jadi kalau misalnya kita bekerja di tempat pabrik injection molding plastik, nah prosesnya ini seperti ini. Jadi sama di mana-mana. Kemudian kedua, kita tadi sudah membahas proses investment casting. Kita sudah mempelajari sebelumnya ya bahwa proses pengolahan material logam itu banyak sekali. Nah, tadi kelompok 2 lebih memfokuskan pada proses investment casting. Ya. Kenapa disebut investment casting? Karena di sini ada lilin yang nantinya menjadi pola dalam cetakan tersebut. Ya, setelah pola cetakan itu dibentuk, baru kemudian dibentuklah cetakannya dari keramik. Ya, jadi dicelupkan ke dalam cairan keramik. Nah, baru kemudian dia terbentuk ya untuk pola cetakannya ya seperti ini, baru
kemudian lilin tersebut akan dicairkan, makanya disebut sebagai proses lost wax. Jadi lilin yang hilang, kenapa? Karena pada prosesnya ini lilin yang menjadi pola itu dicairkan sehingga keluar lagi dari dalam cetakannya, sehingga cetakan ini siap untuk digunakan. Nah, itu secara umum proses investment casting itu seperti itu ya. Nah, kemudian kelompok 3 yang terakhir tadi juga sudah membahas salah satu proses pengolahan keramik. Dalam hal ini adalah kaca lembaran ya. Jadi misalnya kaca yang kita lihat di jendela, di pintu, dan prosesnya seperti ini ya. Mulai dari pencairan materialnya, kemudian setelah cair masuk ke cetakannya, setelah masuk ke cetakan sesuai dengan ketebalan dan ukuran baru masuk ke floating bednya. Jadi di sini ada cairan timah di mana kaca yang masih cair itu akan mengapung di cairan timah tersebut. Baru setelah itu masuk ke proses pendinginan dan kemudian proses annealing atau pelepasan dari tegangan-tegangan sisa di dalam kaca tersebut. Baru masuk proses pemotongan. Nah, itu proses floating glaze-nya ya. Jadi ada 3 materi yang kita sudah bahas ya, mulai dari injection molding plastik ya, kemudian investment casting untuk logam dan juga floating glaze untuk keramik. Paham sampai di sini? Paham. Oke, baik. Oke, saya lanjut dulu. Oke, baik. Jadi itu yang kita pelajari pada perkuliahan hari ini, ya. Nanti silakan untuk presentasi untuk kehadiran, ya. Untuk presensinya silakan diisi yang ada di Adlink, ya. Jadi silakan kita menggunakan Adlink untuk presensi. Jadi presensinya silakan dilakukan, ya. Oke, kalau sudah paham, ada kuis yang harus dikerjakan di Adlink. Ya, silakan dibuka Adlink masing-masing. Ya, silakan dikerjakan. Ya, saya beri waktu sampai besok ya, 24 jam. Ya, ada kuis mengenai ketiga proses yang sudah kita bahas hari ini. Paham sampai di sini? Paham. Oke, baik. Jadi perkuliahan kali ini sudah kita laksanakan dengan baik, ya. Silakan nanti masing-masing kelompok untuk membuat PDF dari presentasi tersebut dan silakan untuk dibagikan di grup kelas, ya, sehingga masing-masing anggota kelas ini dapat materi-materi yang tadi sudah dibahas, ya. Silakan di presentasi tersebut di PDF, ya. Nah, jangan lupa tadi ada kuis yang harus dikerjakan di Adlink. Oke, baik. Ya, jadi selesai kuliah hari ini, saya sangat mengapresiasi Anda semua ya yang sudah mempresentasikan tugasnya dengan baik, kemudian bersemangat dalam perkuliahan ini. Ya, terima kasih. Maka kuliah hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.